Halo semua, Phone Project kembali lagi membawa kabar terbaru dari brand Xiaomi. Di video kali ini kami akan memberikan berita terbaru dari Xiaomi seri Redmi. Redmi Note 14 series resmi debut di Cina pada tanggal 26 September 2024 lalu. Ada 3 model yang diluncurkan di negeri tirai bambu yaitu Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, dan Redmi Note 14 Pro Plus. Lini ini merupakan penerus dari seri Note 13 yang dirilis tahun lalu. Usai meluncur di Cina, Xiaomi tampaknya kini tengah bersiap meluncurkan ketiga ponsel yang sudah dilengkapi dengan dukungan konektivitas 5G tersebut secara global, termasuk Indonesia. Sebab, ada 3 ponsel Redmi baru yang sudah mendapatkan sertifikat TKDN, 3 model ponsel Redmi baru yang dimaksud memiliki model 24094 RAD4G, 24090 RA29G, dan 24115 RA8G. Salah satu dari 3 model ponsel tersebut, yaitu 24094 RAD4G juga sudah mendapatkan sertifikat izin edar perangkat ponsel dari Dirjen STDPI Kominfo. Pada laman ponsel, model ponsel ini memiliki nomor sertifikat 104201 STPPI 2024 dengan nama pemasaran Redmi Note 14 5G. Untuk Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus, tampaknya belum mendapatkan sertifikat izin edar ponsel dari Kominfo. Belum ada informasi yang pasti, apakah nomor model ponsel yang terdaftar di TKDN dan di laman ponsel adalah Redmi Note 14 series atau bukan. Sebab, Xiaomi Indonesia belum mengumbar informasi apapun terkait suksesor Redmi Note 13 series tersebut, termasuk tanggal peluncurannya di Indonesia. Meski begitu, informasi spesifikasi Redmi Note 14 series sudah bisa diketahui apabila mengacu pada peluncurannya di Cina pada akhir September lalu. Di video kali ini, kami akan membagikan sedikit bocoran spesifikasi dari Redmi Note 14 series. Pembahasan pertama, kita mulai dari versi standarnya yakni Redmi Note 14. Redmi Note 14 merupakan versi paling murah dari Redmi Note 14 series. Ponsel ini bakal dijual dengan harga terjangkau namun spesifikasi yang ditawarkan tetap bisa bersaing dengan smartphone dari brand lain. Dari sisi desain, ponsel ini cukup berbeda dari duo model Pro. Beberapa perbedaannya antara lain tepi layar yang biasa tanpa lengkungan serta bingkai ponsel yang flat. Tidak hanya itu, modul kameranya juga diposisikan di sudut kiri atas punggung ponsel. Meskipun bodinya masih terbuat dari plastik, tampilannya tetap memberikan kesan premium. Menggunakan material berkualitas tinggi seperti kaca di bagian belakang, serta bingkai metal yang memberikan kesan mewah dan kokoh pada ponsel Redmi Note 14. Tidak hanya tampilannya, jumlah kamera belakang Redmi Note 14 juga hanya memiliki 2 modul. Lebih sedikit dibanding duo model Pro yang masing-masing dibekali 3 kamera belakang. Bila dibandingkan dengan model sebelumnya, jumlah kamera belakang smartphone penerus dari Redmi Note 13 ini juga terbilang dipangkas. Smartphone ini memiliki tebal hanya 7,99 mm dan bobot di kisaran 190 gram, membuatnya cukup ringan di tangan. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan perlindungan IP64, yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Redmi Note 14 merupakan base model dengan layar OLED berukuran 6,67 inch beresolusi Full HD+. Layarnya mendukung refresh rate 120 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 2100 nits dan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Layar luas dengan kecerahan tinggi yang dimiliki Redmi Note 14 juga telah mendukung HDR10+, meningkatkan kualitas visual dengan kontras dan warna yang lebih baik. Untuk urusan dapur pacu, smartphone ini ditenagai dengan sistem on-chip atau SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Chipset ini juga mengalami peningkatan signifikan dari model sebelumnya. Performanya sangat mumpuni untuk multitasking dan gaming ringan. Dalam pengujiannya, Redmi Note 14 mampu meraih skor Antutu lebih dari 450.000 poin. Smartphone ini dilengkapi kamera belakang beresolusi 50MP yang menggunakan sensor Sony LYT600 dengan OIS dan kamera makro 2MP. Perangkat ini mampu menghasilkan foto yang cukup detail dan tajam, terutama dalam mode potret. Meskipun kemampuan perekaman videonya hanya mendukung resolusi 1080p pada 30 fps, kualitas fotonya tetap menjadi daya tarik utama dari perangkat ini. Di bagian depan terdapat kamera selfie 16MP yang disematkan dalam model punch hole. Kamera depan Redmi Note 14 juga mampu menghasilkan foto selfie yang cukup mengesankan. Berikut beberapa contoh hasil jepretan Redmi Note 14. Kapasitas baterai Redmi Note 14 terbilang cukup besar di kelasnya, yaitu 5110 mAh dengan fast charging 45 Watt. Ponsel ini menjalankan HyperOS berbasis Android 14.
Redmi Note 14 ini telah tersedia dalam beberapa pilihan warna yang stylish dan modern, seperti Midnight Black, Aurora Blue, dan Frost White. Smartphone ini juga dilengkapi fitur lainnya, seperti stereo speaker Dolby Atmos, NFC, jack audio, infrared blaster, hingga slot hybrid dual SIM. Redmi Note 14 adalah smartphone yang menawarkan kombinasi desain premium, layar berkualitas, performa mumpuni, dan kamera unggulan dengan harga yang sangat kompetitif. Di Cina, Redmi Note 14 dibanderol dengan harga 1.099 yuan untuk varian RAM 6GB internal 128GB. Jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp2.438.000. Ada juga beberapa pilihan lainnya seperti RAM 8GB internal 128GB seharga 1.299 yuan, RAM 8GB internal 256GB seharga 1.399 yuan, dan RAM 12GB internal 256GB dengan harga 1.599 yuan. Varian berikutnya adalah Redmi Note 14 Pro. Redmi Note 14 Pro hadir dengan desain yang ramping dan elegan. Dengan ketebalan hanya 8,26 mm dan berat 195 gram, smartphone ini cukup nyaman digenggam. Redmi Note 14 Pro menawarkan durability yang mengesankan serta desain yang stylish, menjadikannya pilihan menarik di segmen ponsel menengah. Bodi depan dan belakang Redmi Note 14 Pro dibangun dengan arsitektur King Kong yang memberikan kekuatan ekstra. Perangkat ini dibekali sertifikasi IP rating yang lebih baik dari pendahulunya yaitu IP66, IP68, dan IP69. Redmi Note 14 Pro menjalani tes TÜV yang mencakup dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter dan direndam di dalam air seharian di kedalaman 2 meter. Ini merupakan inovasi yang sangat menarik bagi mereka yang aktif di luar ruangan dan membutuhkan perangkat yang dapat diandalkan. Di bagian depan, Redmi Note 14 Pro menggunakan curved display dengan panel OLED 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak hingga 3000 nits dengan peredupan PWM 1920 Hz. Layarnya memiliki warna 12 bit dengan dukungan Dolby Vision dan HDR10+, ditambah cakupan 100% DCI-P3. Layar ini tidak hanya mampu memberikan tampilan tekstur gambar yang indah, tetapi juga memiliki kontrol lebih halus, warna yang kaya dan cemerlang masih terlihat jelas di bawah terik sinar matahari. Layar perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2, yang memberikan ketahanan luar biasa. Layar Redmi Note 14 Pro juga dibekali dengan fitur WeTouch. Fitur ini memungkinkan layar memproses input sentuhan secara akurat ketika layar ponsel dalam keadaan basah. Perangkat ini ditenagai MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer, serta didukung dengan kapasitas RAM LPDDR4X mulai dari 8GB hingga 12GB dengan kapasitas penyimpanan internal UFS 2.2 hingga 512GB. Konfigurasi ini memungkinkan performa yang lebih cepat dan efisien, dengan kemampuan multitasking yang lancar. Varian Pro reguler ini berhasil mencetak skor Antutu lebih dari 650.000 poin. Untuk fotografi, perangkat ini dibekali kamera utama 50MP yang menggunakan sensor Sony LYT601 per 1,96 inch yang dipasangkan dengan lensa f1.5 dengan OIS. Perekaman video mencapai 4K 30fps, tetapi ada mode 60fps dan 120fps pada resolusi 1080p. Kamera kedua ada kamera ultrawide dengan resolusi 8MP 120 derajat aperture f2.2. Dan kamera ketiga di bagian belakang adalah modul makro 2MP. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera 20MP yang mampu merekam video dengan kualitas 4K 30fps. Berikut beberapa hasil jepretan foto yang dihasilkan dari kamera Redmi Note 14 Pro. Redmi Note 14 Pro memiliki baterai berkapasitas 5500 mAh dilengkapi pengisian cepat dengan kabel 45 watt, dan baterai dinilai mampu mempertahankan sebagian besar kapasitasnya hingga 4 tahun penggunaan. Ponsel ini menjalankan HyperOS berbasis Android 14. Redmi Note 14 Pro tersedia dalam beberapa pilihan warna yang menarik. Warna Twilight Purple memiliki tekstur kulit imitasi di bagian belakang dan desain silang dua warna yang unik. Pilihan Phantom Blue juga menampilkan desain silang dua warna, tetapi dengan tekstur yang halus. Ada juga pilihan warna lain seperti Mirror Porcelain White dan Midnight Black. Perangkat ini memiliki fitur yang cukup lengkap seperti speaker stereo yang dituning Dolby Atmos, infrared blaster, sistem pendingin cair, under-display fingerprint dan konektivitas NFC.
Redmi Note 14 Pro kini sudah tersedia di Tiongkok, mulai dari 1.399 Yuan untuk model dasar RAM 8GB internal 128GB. Harganya setara dengan Rp3.085.000 jika dikonversi ke rupiah. Ada juga pilihan lainnya seperti RAM 8GB internal 256GB seharga Rp1.499 Yuan, RAM 12GB internal 256GB seharga Rp1.699 Yuan, dan RAM 12GB internal 512GB seharga Rp1.899 Yuan. Varian tertinggi dari Redmi 14 series adalah Redmi Note 14 Pro Plus. Redmi Note 14 Pro Plus hadir dengan tampilan yang lebih premium dibandingkan versi Pro biasa. Ponsel ini dilengkapi dengan frame berbahan krom mengkilap yang memberikan kesan mewah dan elegan. Desain mengkilap pada Redmi Note 14 Pro Plus membuat perangkat ini tampak lebih premium, terutama dengan penggunaan material seperti marmer putih mutiara pada bagian belakangnya. Dari sisi dimensi, Redmi Note 14 Pro Plus memiliki ukuran panjang 162,5 mm, lebar 74,7 mm, dan ketebalan 8,7 mm. Bobotnya sekitar 210 gram, sedikit lebih berat dari Redmi Note 14 Pro yang memiliki bobot 195 gram. Meski lebih berat, Redmi Note 14 Pro Plus masih nyaman dipegang dan digunakan sehari-hari. Perangkat ini memiliki durabilitas yang sangat baik, daya tahannya dibuat lebih kuat menggunakan arsitektur King Kong. Sisi belakang perangkat ini dilapisi Gorilla Glass 7i, menjadikannya ponsel pertama dengan perlindungan Gorilla Glass ganda dari Redmi. Tidak hanya itu, keempat sisi Redmi Note 14 Pro series juga sudah dirancang dengan bantalan khusus kombinasi material polimer, karet, dan busa yang menyerap energi benturan. Dengan begitu, Redmi Note 14 Pro series mampu mendapatkan sertifikasi 5 bintang untuk drop test dari TÜV SÜD, karena bisa bertahan dari jatuh dalam ketinggian 1,8 meter. Sertifikasi IP68 pada Redmi Note 14 Pro series juga terbilang spesial, karena pengujiannya dengan menyelupkan perangkat ke dalam air hingga 2 meter dalam waktu 24 jam, tidak hanya sekian menit saja. Selain itu ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP66 dan juga IP69. Perangkat ini memiliki layar melengkung OLED 12-bit 6,67 inch dengan resolusi 2712x1220 pixel. Mendukung HDR10+, Dolby Vision, dan refresh rate 120 Hz. Layar ini mampu menghadirkan warna-warna cerah, detail tajam, dan pengguliran yang halus. Kecerahan puncak 3000 nits dan menggunakan peredupan PWM frekuensi tinggi 1920 Hz. Layar Redmi Note 14 Pro Plus dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2 yang menawarkan perlindungan lebih baik terhadap goresan dan benturan. Sama seperti varian Pro reguler, layar perangkat ini juga dilengkapi fitur W-Touch 2.0. Ponsel ini ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 3 yang baru. Chipset ini dipasangkan dengan RAM LPDDR4X 12GB atau 16GB LPDDR5. Penyimpanan juga tersedia dalam dua pilihan yakni 256GB UFS 2.2 dan 512GB UFS 3.1. Chipset ini mampu memberikan kinerja luar biasa, mengklaim peningkatan performa CPU hingga 20%, akselerasi GPU sebesar 40%, dan penghematan daya hingga 12%. Dikutip dari kanal YouTube Samiluo Tech, Redmi Note 14 Pro Plus mampu meraih skor AnTuTu hingga 747.016 poin. Redmi Note 14 Pro Plus menonjol dengan 3 kameranya. Modul utamanya menggunakan sensor 50MP OmniVision Light Hunter 800. Ini adalah sensor 1/1,55 inch yang menawarkan rentang dinamis 13,2 EV dan ISO asli ganda yang canggih. Sensor ini berada di belakang lensa aperture f1.6 yang terang dengan OIS. Kamera telefoto 50MP juga hadir di perangkat ini. Yang satu ini berada di balik lensa 60mm. Sensor beresolusi tinggi ini juga memungkinkan zoom lossless hingga 5 kali. Lensa tele pada kamera ini memiliki aperture f2.0 dan dapat fokus pada objek jarak dekat, sedekat 50 cm. Ada pula kamera ultrawide 8MP dengan FOV 120 derajat aperture f2.2. Kamera utama dapat merekam video 4K 30 fps dan 1080p pada 60 fps, plus mode slow-mo 1080p 120 fps. Terakhir, kamera selfie memiliki sensor 20MP dengan perekaman video 1080p 60 fps. Berikut beberapa hasil jepretan Redmi Note 14 Pro Plus.
Redmi Note 14 Pro Plus juga tampil maksimal dengan baterai anoda silikon karbon baru, yang memiliki kapasitas besar 6200 mAh. Baterai ini telah dinilai mampu bertahan selama 4 tahun dalam pengisian daya cepat pada daya 90 Watt dan bahkan dapat bertahan saat diisi daya dalam kondisi dingin ekstrim minus 20 derajat Celcius. Redmi Note 14 Pro Plus menjalankan HyperOS berbasis Android 14, sama seperti Redmi 14 series lainnya. Redmi Note 14 Pro Plus hadir dalam 3 pilihan warna, yaitu Star Sand Blue, Mirror Porcelain White, dan Midnight Black. Smartphone ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti dukungan Dual SIM Hybrid, Bluetooth 5.4, NFC 3.0, Wi-Fi 6, Under-Display Fingerprint dan Surge T1 chip. Untuk harga, Redmi Note 14 Pro Plus model dasar RAM 12GB internal 256GB dijual dengan harga Rp1.899. Harga ini setara dengan Rp4.210.485 jika dikonversikan ke rupiah. Tersedia juga pilihan RAM 12GB internal 512GB seharga Rp2.099 dan model RAM 16GB internal 512GB seharga Rp2.299. Meskipun detail lengkap mengenai harga belum diungkapkan, diperkirakan harga Redmi Note 14 Pro Series di Indonesia akan berada di kisaran yang mirip dengan pendahulunya. Dengan segala peningkatan yang ditawarkan, dari sertifikasi tahan air hingga chipset terbaru, seri Redmi Note 14 Pro dipastikan akan menjadi salah satu ponsel yang paling ditunggu-tunggu di pasar Indonesia. Hanya tinggal menunggu waktu hingga spesifikasi lengkap dan harga resmi diumumkan secara resmi oleh Xiaomi, yang diharapkan dapat segera diikuti dengan peluncuran di pasar Indonesia. Itulah sedikit informasi bocoran spesifikasi dari Redmi Note 14 series yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.